kedua sholat maghrib kita mestinya duduk, Mas Yusron. Rakaat kedua setelah sujud sempurna 2 kali duduk Allahu Akbar. Ini enggak, jadi langsung berdiri. Rakaat kedua itu sama seperti rakaat pertama. Karuan memang rakaat pertama ketentuannya harus berdiri menuju rakaat kedua. Ini rakaat kedua tidak ada duduk, langsung berdiri lagi. Allah. Lah makmumnya pinter kabeh. Pinter tapi lali. Imam sudah mendekati berdiri sempurna, makmum ngomong Subhanallah, Subhanallah, minimal 3 kali, maksimal 3 kali Subhanallah. Itu imam nggak boleh langsung kembali. Kalau kembali sholatnya kecuali imam baru beranjak mau berdiri Subhanallah, baru diingatkan makmum, baru kembali lagi. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati min dhulumatil adami binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidzawil basairi ila yaumil mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa alihi wa ashabihi wa jami'i man tabi'ahu wa walah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, hadirin ma'asyiral muslimin, segenap para jamaah Yasin, tahlil dan kajian rutin fikih Sakelurahan Wiyung. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan limpahan rahmat, ridho, barokah, selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hamdan wa syukron lillah, kita masih bisa dipertemukan oleh Allah dalam kondisi sehatan wa afiatan. Kita bersama melaksanakan kegiatan rutin Yasin, tahlil dan ngaji fikih, dan kita malam hari ini melanjutkan kajian fikih yang sebelumnya. Dan marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran tabarrukan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Biniyatil qabul wassalamah wa jalbil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hadza faslun. Wal matruku minas sholati thalathatu asya'a. Wal matruku minas sholati thalathatu asya'a. Hal-hal yang tertinggal, hal-hal yang terlupakan fis sholati minas sholati, dari sholat, itu jumlahnya ada 3. Di dalam sholat itu isinya 3. Sesuatu yang wajib, dalam bahasa fikihnya fardu atau rukun. Ada yang sunnah ab'ad yang mendekati wajib. Ada sunnah hayat yang sunnah ringan.
Saya ulangi, di dalam sholat itu ada 3. Isi sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah ab'ad mendekati wajib, ada yang sunnah hayat, sunnah yang ringan. Kenapa ini saya sampaikan dan kenapa harus diklasifikasikan menjadi 3? Ketika orang meninggalkan sunnah atau melupakan sunnah, yang sunnah ringan, sunnah hayat, dan perbandingannya dengan ketika orang lupa dengan sunnah ab'ad, sunnah yang mendekati wajib, juga diperbandingkan dengan ketika orang meninggalkan atau lupa dengan sesuatu yang wajib dalam sholat, maka cara atau solusi untuk tetap sholat sah itu tidak sama. Karena pada umumnya orang umpama lupa sujud, sholat biasa berjalan, ditutup sujud sahwi, itu tidak sah. Jadi bagaimana resikonya, apa yang harus dilakukan ketika yang tertinggal, yang terlupakan itu yang wajib? 1. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika yang tertinggal dalam sholat itu sunnah ab'ad, sunnah yang mendekati wajib, yang tiada lain sunnah ab'ad itu di dalam sholat apapun cuma 2, yaitu tahiyat yang pertama plus rukunya plus membaca tahiyatnya. Itu bukan wajib, itu tidak wajib. Sholat maghrib rakaat kedua duduk itu tidak wajib. Membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatu itu pun juga tidak wajib, itu sunnah ab'ad. Maka kalau orang di rakaat maghrib, rakaat kedua sholat maghrib, rakaat kedua sholat isya, rakaat kedua sholat asar, rakaat kedua sholat duhur, ini tidak duduk, dia lupa langsung berdiri, maka konsekuensinya yang harus dilakukan tidak sama dengan ketika meninggalkan sesuatu yang wajib. Tapi kalau sunnahnya itu sunnah yang ringan, sunnah hayat, mau disengaja ataupun lupa ditinggalkan, tidak ada konsekuensinya sama sekali, tidak ada harus mengulang dan juga tidak ada harus menambahi sujud sahwi. Makanya di sini penjelasan fikihnya, wal matruku minas sholati salasatu asya'a. Nek coro ngaji pondoknya, lan utawi perkara kang den tinggal minas sholati saking sholat iki ono telung perkara. Nek terjemah bahasa Indonesianya, hal-hal yang ditinggal atau tertinggal dalam sholat itu jumlahnya ada 3, yang wajib, fardu atau rukun, yang sunnah ab'ad, sunnah mendekati wajib, yang sunnah hayat, sunnah yang ringan. Sampai di sini paham? Paham ya? Kasih contoh. Saya katakan di dalam sholat itu ada yang wajib, jumlahnya 18. Fatihah, sujud, ruku, di antaranya itu aja. Lupa ruku, mungkin rokaat pertama, mungkin rokaat kedua. Tapi cukup nek sholat ya mau sholali ruku ya. Bisa jadi rukunya tidak lupa, tapi cuma saat bisa kejadian kayak gini. Jadi setelah rokaat pertama, kita masuk di rokaat pertama, setelah ruku kita langsung sujud, samiallahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, bla 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 bla, langsung selesai, Allahu akbar, menuju sujud. Sujudlah sesuai dengan ketentuan fikih. Begitu sujud langsung Allahu akbar, tidak duduk tapi langsung berdiri, berarti sujudnya kurang 1. Berarti yang hilang, yang tertinggal, yang tidak kelakon, yang terlupakan itu sujud. Sujud itu wajib hukumnya. Sujud itu hukumnya wajib. Solusinya tidak cukup dengan sholat berjalan ditutup dengan sujud sahwi, tidak cukup. Nanti akan saya terangkan. Beda kalau sunnah ab'ad. Di rokaat kedua sholat maghrib, kita mestinya duduk. Mestinya duduk, Mas Yusron. Rokaat kedua, setelah sujud, sempurna 2 kali, duduk, Allahu Akbar. Ini enggak. Jadi langsung berdiri, rokaat kedua itu. Sama seperti rokaat pertama. Karuan memang rokaat pertama, ketentuannya harus berdiri menuju rokaat kedua. Ini rokaat kedua, tidak ada duduk. Langsung berdiri lagi, Allah. Lah makmumnya pinter kabeh, pinter tapi lali. Imam sudah mendekati berdiri sempurna, makmum ngomong
subhanallah, subhanallah, minimal 3 kali, maksimal 3 kali, subhanallah. Itu imam nggak boleh langsung kembali. Kalau kembali sholatnya kecuali imam baru beranjak mau berdiri, subhanallah, baru diingatkan makmum, baru kembali lagi. Ini sudah hampir berdiri, subhanallah. Makanya mohon maaf, ada satu kejadian yang bolak-balik saya ceritakan di salah satu masjid di perumahan di wilayah kecamatan kita. Jadi nggak tahu, padahal itu mohon maaf pernah ke pondok, pernah di pondok. Jadi mestinya dia paham. Begitu rokaat pertama selesai, bukan, ini kasusnya sujud. Begitu sujud di rokaat pertama 1 kali. Mestinya setelah 1 kali Allahu Akbar duduk. Ini enggak langsung Allah berdiri. Barusan begini, makmum subhanallah. Lah, bingung dia. Akhirnya meneng ini nah. Jadi ya bingung kan, mikir nah. Begitu meneng, dia berdiri juga tidak, duduk juga tidak. Bingung. Jadi udah dengkul yang melempung gini. Akhirnya makmum yang berikutnya subhanallah. Dewe jangan berdiri lagi, baru berdiri lagi subhanallah, meneng-meneh. Bingung kan? Ini kurang 1. Akhirnya ada makmum yang nggak sabar, sujud. Makmum yang di belakang nggak sabar, sujud. Berarti sujudnya akhirnya jamaah sepakat, loh, ya enggak apa-apa. Malah kalau saya sepakatnya setelah terus tepuk tangan, lalu toh, tambah mantep itu. Akhirnya batal semua. Ya, mestinya kalau imam pada posisi tidak sadar langsung berdiri ndak apa-apa. Tapi rupanya ini imam ini corok supir durung profesional, Cak. Masih bingung, corok menggok ya bingung, corok mlebu nang perapatan ya bingung, corok ngerem ya akhirnya toleh-toleh. Dalam mungkin simi durung tadi. Itu yang wajib. Lah, saya teruskan lagi, nanti ada penjelasannya sebenarnya. Jadi kalau yang tertinggal, yang terlupakan itu yang wajib, katakanlah saya ulangi, rokaat pertama sujudnya kurang, diingatkan pun sudah ketiwasan, maka berlanjutlah itu sholat pada rokaat kedua. Kan sudah diingatkan, berarti imam sadar bahwa tadi ada yang ada yang kurang, maka rokaat kedua berlanjut, rokaat ketiga berlanjut. Nanti setelah rokaat ketiga sempurna, duduk at-tahiyatul mubarakatus bla 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 selesai, langsung imam berdiri lagi. Allahu Akbar, nambahi 1 rokaat yang statusnya adalah menutupi kekurangan rokaat yang tadi cacat karena salah satu rukunnya tidak dilakoni. Hitung-hitungannya dari rokaat pertama 2 ke 3 ditambah 1 berarti maghribnya 4 rokaat, tapi tetap hitungan fikihnya 3 rokaat karena yang 1 tidak sah. Paham nggih? Jadi berdiri lagi. Setelah itu sholat biasa sempurna, rokaatnya ada fatihahnya dan lain sebagainya. Nanti ditambahan rokaat yang terakhir itu setelah at-tahiyatul mubarakatus salat selesai, mau salam baru sujud sahwi. Ngoten nggih? Sujud sahwi. Solusinya begitu. Tambah rokaat kalau yang terlupakan itu hukumnya wajib. Tapi kalau yang sunnah abad, yaitu rokaat kedua sholat maghrib duduknya itu umpama terlupakan berdiri pun tidak masalah. Nanti di penghujung sholat tidak perlu nambahi rokaat, cukup ditutup dengan sujud sah. Lain halnya kalau sunnah hayat yang ringan. Yang ringan itu apa? Saya katakan bolak-balik, membaca suratan lupa. Setelah waladhdallin, amin, langsung Allahu Akbar. Enggak apa-apa. Ini lupa. Di dalam kitab fikih ini enggak ngomong lupa, Cak Darul. Disengaja pun
tidak pakai suratan tidak membatalkan paham nggih? Hah? Aku seneng iku. Berarti sholatnya kebut, ngoten nggih? Kira-kira sepakat traweh tahun kesuk ora ono suratane. Masuk gitu. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, amin, Allahu Akbar. Apakah sah? Ya sah. Malah lebih cepat. Kira-kira nanti kalau tidak ada, ditulis nanti ya di depan sana, sholat terawih tanpa suratan, super cepat, ngoten nggih? Kira-kira jamaahnya penuh kira-kira. Jadi yang tidak ngaji, oh iki aliran sesat. Enggak. Kenapa mengatakan aliran sesat? Karena tidak pernah ngaji, gitu. Wong nek ngaji gampang. Satu, contohnya suratan. Takbir, ayo Mas Samsul. Mengangkat tangan takbiratul ihram itu sunnah hayat. Tidak mengangkat tidak apa-apa. Sendakep itu sunnah hayat. Tidak sendakep tidak apa-apa. Jadi nanti Mas Samsul coba eksperimen gaya baru. Ngimami sholat langsung Allahu Akbar. Tangannya ngene wis. Wah, iki Mas Samsul iki mulai sikir untuk sedeng iki. Dianggap sesat. Kalau jamaahnya buyar, yang salah Mas Samsul apa jamaah? Jamaah. Salah orang ngaji. Cuma Mas Samsul tidak salah, cuma kemenyek. Orang salah tapi kemenyek. Eksperimen. Gitu? Jadi Allahu Akbar tidak sendakep. Tidak masalah. Tidak masalah. Anu anyar, ya bener. Yes. Itu sunnah hayat. Terus masih akeh. Sunnah hayat itu nanti kalau kita jelaskan ada 15. Rukun sholat itu jumlahnya ada 18. Sunnah abad itu jumlahnya ada 2. Sunnah hayat jumlahnya 15. Termasuk mengangkat tangan, termasuk setelah Allahu Akbar kabira walhamdulillah terus ini wajah tua terus tidak dibaca tidak apa-apa. Tapi kalau Fatihah hukumnya wajib. Yes. Fal fardu yanabu yalaniya fal fardu la yanubu anhu sujudu sahwi bal in dzakarahu wa zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi wa sajada li sahwi. Fal fardu maka saat yang tertinggal itu sesuatu yang wajib, maka la yanubu anhu sujudu sahwi. Diawali tidak boleh mengganti, la yanubu ora keneng ganti anhu saking fardu apa sujud sahwi. Maka saat yang tertinggal yang terlupakan itu sholat fardu, langkah awal itu jangan hanya berpikir sujud sahwi dulu. Bal in dzakarahu zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi. Justru kalau ingat di tengah sholat, ingat bahwa ada yang tidak terlakoni, tidak terjalankan, lupa. Maka ketika ingat itu, atabihi, maka ya dilakoni. Berarti menambah rokat baru wasajada lisahwi ditutup dengan sujud sahwi. Sujud sahwi masru'un lil kholalil hasili fi sholati wa sawa'un fi dzalika sholatul fardi wan nafal. Sujud sahwi itu dulur. Sujud sahwi itu dilaksanakannya sujud sahwi itu ada kalanya karena satu melupakan sesuatu yang ada dalam sholat seperti sujud terlupakan, atau lebih bangsa rokaat sujudnya ping telu, ngoten nggih. Bisa jadi namanya orang mungkin kalau sholat di masjid di musola diingatkan jamaah, sholat sendirian, bojone ngomong, loh bapak mau lunak sholat maghrib mau gitu, tak delok kok sujudnya ping telu. Sadar ketika istrinya guneman di belakang. Oh ternyata sholat tadi sujudnya, rokaat tadi sujudnya 3 kali. Berarti kan ada kelebihan. Kalau kelebihan jangan nambah rokaat. Namanya lebih. Berarti cukup ditutup dengan sujud sah. Paham nggih? Kenapa? Wong tidak kurang kok.
Karena begini, sujud sahwi itu bukan persoalan kurang tok. Lebih pun harus ditutup dengan sujud. Cuma kalau kurang fardu nambahi rokaat. Kalau lebih dari fardu berarti tidak perlu nambahi, hanya tutup sujud sahwi. Plus umpama jenengan sholat, kita sholat bingung, wih rokaat piro iki? Rokaat piro iki? Sering. Ya apa ora sering jange salat diurang-uring sing wedo ya. Gitu. Ayo aja suwe-suwe salate. Ndang rono nyambut gawe ora oleh to dhuwit mulih. Gaya tok nek tanggal tua salat. Tanggal 6 ora tau salat ya ono wong ngono. Tanggal tua polae nelongso imbangane diurang-uring sing wedok gaya sol. Berarti salate karena gaya. Ben sing wedok gak nyecet. Sing wedok. Lah, kasus-kasus yang demikian itu banyak, ngoten nggih. Jeret lali atau nambahi atau lupa rokaatnya, maka solusinya orang lupa rokaat itu secepatnya diingat-ingat. Kalau tidak ingat kira-kira durasinya sama dengan satu rukunan, jangan diteruskan. Cukup diponis saja 2 atau 3, 2 atau 3, atau 3 atau 4. Maka kalau bicaranya di dalam hati ini 2 atau 3 pertanyaannya, maka ngambil 2. Kalau di dalam hati ini pertanyaan 3 atau 4, maka ngambil 3. Oh jadi wali, teluk papat papat ae. Ndang mari. Oh ngeyel. Papat ae ndang mari. Dari malaikat dua blek raimu. Ora oleh. Eling-eling le ya. Pelajaran sholat itu. Gawe apa Ustaz? Ngaji sholat. Ngaji sholat iso gawe nyambut gawe. Loh. Sholat itu iso gawe nyambut gawe. Mung niate ibad. Ayo sholat sing rajin, rezekine akeh. Sholat sing rajin rezekine akeh. Iku ora sholat, nganggur sisan. Tambah ruwet. Wes, ruwet wes. Jadi saya ulangi, ketika yang terlupakan itu fardu, maka tidak ujug-ujug kita langsung memvonis gampang nanti sujud sahwi di penghujung. Enggak begitu. Maka jalan yang harus ditempuh adalah apa yang tertinggal itu di rakaat pertama atau rakaat kedua atau rakaat berikutnya, maka ditambahi rokaat secara sempurna. Di rokaat tambahan itu sebelum salam diharuskan sujud sahwi. Itu kalau yang terkurangi fardunya. Wong yang saya katakan tadi, umpama bingung rokaatnya, ambil 3 atau 4, ambil 3. 3 atau 2, ambil 2. Tapi tetap di ujungnya, maka wasajada lisahwi, bersujudlah dengan sujud sahwi. Wes, saya teruskan. Thumma dhabitu sujudi sahwi imma birtikabi syai'in min hayyin anhu fi sholati ka ziyadati qiyamin aw ruku'in. Jadi penjelasannya bahwa dianjurkannya sujud sahwi itu ada kalanya karena bertumpuknya 2 sujud atau 2 rukun yang ada semestinya tidak bertumpuk, seperti 2 menjadi 3, 1 menjadi 2 fi sholati kaziyadati qiyamin aw ruku'in, kayatah tambah berdiri atau tambah ruku, aw sujudin atau tambah sujud, fi ghairi mahallihi, bukan pada tempatnya, aw taraka ma'murun bihi, atau meninggalkan sesuatu yang diperintah, yang dalam hal ini yang wajib, katarki ruku'in aw sujudin, kayatah meninggalkan ruku atau meninggalkan sujud, maka wajibun, yang wajib, autaroka autarki qiraatin wajibin, atau meninggalkan sesuatu bacaan yang wajib. Ini dulur, ini gini ya, meninggalkan bacaan yang wajib. Di dalam sholat itu bacaan yang wajib apa diantaranya? Suratil Fatihah. Di dalam sholat itu bacaan yang wajib diantaranya surat Al-Fatihah, dan juga tahiyat yang akhir itu wajib. Lah umpama ada Luqman
Ada Lukman masuk sholat, ya ruh imam, ruh jamaah yang lain, bareng masuk masjid, bareng masuk musola. Jadi makmum, imam Allahu Akbar, makmum ya Allahu Akbar. Lah de Lukman ini ngelamun, mergane jangan nang masjid mau ditelepon kena langganane, tapi sholat disi karena pekerjaan tetap kalah dengan begitu sholat Allahu Akbar, mikir, duh mudah-mudahan langganan kurek nggak mulai. Disitulah berkecamuk mikir yang macam-macam atau melamun atau tidak konsentrasi sehingga Fatihah yang wajib tidak terbaca. Tidak terbaca. Imam selesai Fatihah, kita masih ngelamun. Imam melanjutkan suratan, kita masih ngelamun. Moro-moro imam Allahu Akbar ruku, kita sadar ikut ruku. Ini rakaat pertama ini sah nggak ini? Tidak sah karena Fatihah tidak terbaca. Ada orang bertanya, Ustadz katanya Fatihah itu ditanggung imam. Lihat dulu, lah ini tekone awal bareng ngambil imam. Kok orang mau coba Fatihah? Ruangan waktunya sama dengan ruang waktunya kok tidak membaca karena ngelamun? Maka salah, berarti rokaat itu tidak sah. Beda dengan masbuk. Saya ngimami, begitu saya qul huwallahu ahad Allahu somad, Mas Yusron masuk. Begitu Mas Yusron cikai takbir Allahu Akbar, sempurna takbir tangan sendakep, saya sebagai imam ruku Allahu Akbar. Maka Mas Yusron wajib mengikuti saya. Ojo ngeyel, Fatihah wajib dari malaikat, keliru raimu. Kalau masbuk yang sudah kepepet gitu, Fatihah umpama oleh seayat ndak masal. Jangankan seayat tidak terbaca pun tidak apa-apa. Tapi kalau datangnya bareng dengan imam ngelamun, maka rokat itu tidak sah. Artinya nanti kalau berjamaah, de Lukman, begitu rokat pertama lewat, rokat kedua jalan, rokat ketiga salam imam, assalamualaikum warahmatullah. Lah de Lukman tadi ngelamun, jangan ikut salam, berdiri lagi. Kenapa? Tadi rokaat pertama saya Fatihahnya tidak baca. Jadi tonggone loh, kok ngadeg meneh? Kan bareng dengan saya. Jangan dijawab, nanti setelah sholat awake bareng, pikiranku sing ketinggalan. Tadi saya nggak baca Fatihah, situ kan nggak tahu, yang tahu kan saya. Oh gitu, iya. Berdiri lagi deh Lukman, maka tambah satu rokaat sempurna. Ngoten nggih, nambah rokaat sampean kok ngelamun meneh. Wah, dikampleng malaikat sampean. Paham nggih? Wis. 6 rokaat. Paham? Terus ada keterangan gini. Summa in tadzakara dzalika wa huwa fi sholati atabi wa tamat sholatu wa in tadzakara ba'da salami nudhira. Wa in tadzakara wa in tadzakarahu wa in tadzakarahu wa in tadzkirahu lan lamun tah eling sapa wong hu ing, dia ingat ada yang ditinggal ba'da salami, setelah salam. Tadi assalamualaikum warahmatullah, kelingan tadi sujudnya sudah nudhiro, maka bagaimana kelanjutannya? Nudhiro, maka dilihat illam yatul az-zamanu tadaruku ma fatahu, tadaraka ma fatahu. Illam yatul az-zaman, ketika ingatnya setelah sholat itu belum lama, baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Barusan begitu, loh iya tadi lupa ya, sujudku kurang atau Fatihahnya maka sebelum panjang waktunya baru ingat, langsung berdiri lagi, langsung Allahu Akbar, gak sido ya orang perlu ngomong gak sido, Allahu Akbar, berdiri lagi padahal sudah enggak apa-apa.
Wa illam yatul, ketika antara salam dengan ingatnya itu belum panjang waktunya. Paham nggih? Tapi wis dawa. Wis takon, wis tak mulih. Ya wis. Loh, lali aku rek ngadeg meneh ya. Ya mulih iku jenenge. Wa illam yatul zamanu lan lamun tadurung dawa apa zamanu waktu tadaraka ma fatahu. Mongko nusuli sapa wong ing perkara kang tertinggal wasajada li sahwi, lan ditambahan berdiri itu tambah sarokaat, sempurnakan tapi nah di akhirnya tambah dengan sujud sahwi. Sama, cuma ini kan sudah pedot, tapi boleh nyambung lagi dengan catatan satu belum ngomong apapun, kedua belum zikir apapun, ketiga durung ngadeg apa maneh metu. Ngoten nggih, apa maneh metu teko lawang, lho yo lali rek, balik meneh, ndak boleh. Wis. Wa illam wa intola. Lan lamun tadawa antara salam dengan ingatnya itu jeda waktunya panjang. Ista'nafas sholata min awwaliha, maka wajib mengulangi sholat dari Wes, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Batasan masbuk itu sampai mana? Batasannya? Kalau kita datang, imam sedang sholat, Paham. Dah. Okay. Batasan masbuk, umpama saya menjadi makmum, si A menjadi imam. Pada posisi imam sudah berjalan dari tadi, masih rokaat pertama masih berdiri, saya datang. Imam membaca suratan, hampir di penghujung, saya sudah takbir sempurna. Allahu Akbar. Ketika saya bertakbiratil ihram ini sempurna, sudah bar, Allahu Akbar, imam sujud ruku. Berarti rokaat yang pertama, berdiri rokaat pertama ini saya masih termasuk ikut. Paham nggih? Tapi ini begitu saya masuk, imam walam yakul lahu kufuwan ahad, bersamaan ahad saya takbir Allah. Lah saya belum sampai selesai takbir, imam sudah ruku. Berarti berdiri rokaat pertama plus rokaat pertama ini saya tidak ikut termasuk, tapi tetap setelah Allahu Akbar imam sudah ruku, kita langsung ruku. Dan ingat, ruku di sini takbir di sini jangan sampai jadi satu. Ada orang menjadikan takbirnya satu. Wes, imam di akhir penghujung baca suratan. Kita takbir Allahu Akbar, langsung ruku. Lah takbir itu ihramnya kemana? Jadi cepet-cepetnya juga harus tetap Allahu Akbar. Imam sudah ruku, kita langsung Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram dengan takbir intikal, takbir peralihan itu jangan jadi saat. Kalau takbirnya langsung Allahu Akbar, yang takbiratul ihramnya hilang menjadi takbir intikal, takbir peralihan antara rukun satu, ya durung sholat jenenge, walaupun selesai. Tidak sah karena takbiratul ihramnya tidak terbat. Sedang takbir itu, mohon maaf, takbir itu jumlahnya banyak sekali. Cuma dibagi dua. Ada takbir yang pertama, namanya takbir pembuka itu takbiratul ihram atau takbiratil ihram. Ini hukumnya sementara dari berdiri ke ruku, dari ruku ke sujud, dari berdiri ke ruku, dari ruku ke iktidal, dari iktidal ke sujud, sujud duduk, duduk sujud lagi, sujud berdiri, itu namanya Allahu Akbar, itu takbir intikal. Intikal, asal kata nakola, pindah. Intikal, nerima pindah. Perpindahan, pergeseran dari fardu satu, fardu kedua namanya intikal. Jadi nono wong jenenge sapa? Pak intikal. Berarti senengane pindah. Pindah bojo iki, pindah bojo iki.
Nek pindah bojo. Gitu. Paham? Jadi ketika orang itu ngonangi sempurna bertakbiratul ihram, dan saat sempurna takbiratul ihram itu walaupun di penghujung suratan imam durung ruku, itu batasannya menjadi masbuk. Kalau sudah ruku berarti rokaat itu kita tidak ikut, tapi tetap kita jalankan. Paham nggih? Yes, oleh pahala. Umpama sing ekstrim, enggak sih entenan di orang nang sholat ngenteni rokaat iki mari. Jadi malaikat kemenyek raimu iku. Ya melo sholat ya ora apa-apa sih, dasare males. Lah kene arek enom, entenono sih, mari sholat sih. Datono suarane banter, dangdutan sisan ning jero Mas. Wah aku nek koncane malaikat tak kandhane kaploken raine kae. Nang masjid datono gim-giman. Wis sepuro nih. Zaman sekarang itu akeh cak jidarul. Nang masjid hari nom datono khotbah Jumat iku lho, saudara-saudara, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dhewe ndelok HP ya. Waduh. Iki aku malaikat, ora permisi nunggu tak puara nih. Tak gantung ndase temenan. Ya salat ya HP-HPan. Gitu. Yes, ora tepak. Yes, pertanyaan lagi silakan. Ini kono ya wis. Nggih, monggo. Bagaimana kalau imam yang terlalu bacanya cepat? Iya. Kadang-kadang kalau dijelaskan bacanya standar. Tapi kalau diam terlalu cepat. Seneng aku tambah ibu. Seneng. Karena gini, makmum itu Fatihahnya nutut gak nutut, kalau dari awal sudah ikhtiar, urusan Pak Im. Lah umpama jika maca iki kok wis kebut durung mari suratan, ora perlu suratan, terserah. Jadi ngene lho cara numpak mobil iku, sak karepmu Pak supir, sak banter-bantermu, pokoknya sing penting aku selamat tutup lho ngono lho. Gitu, ndak masalah. Cuma imam yang terlalu cepat bagi orang yang ngerti, bagi makmum yang ngerti ya terserah. Nek ono salah garansine awakmu. Lah ngeten to? Nek cara nyupir kebanter nek ono kecelakaane, aku gak ngurus. Sing penting rumah sakit kon tanggung. Anak bojo kok kon tanggung. Jadi begitu. Jadi kalau supir terlalu cepat, makmum itu ndak usah repot-repot. Ya apa salate? Lho ya jarno lho. Ora seneng aku kecepetan lho, tambah aku seneng temenan. Seneng mergane ora dawa-dawa. Lah urusan kekurangan, yang penting saya menjalankan sesuai dengan kemampuan dan waktunya. Sudah selesai ditanggung imam. Imam itu abot loh. Dari sisi kemanusiaan, terlalu pelan ya dicelatu jamaah. Terlalu cepat ya resikone nek ono ora bener di mata Allah nanti bertanggung jawab. Ayo, dalam lu mulane enak cepet. Setane ku bingung ya ngono. Are setane kok ora ngenteni nang iringan nyedat nglawang. Semari. Iku dalile. Iya. Kadang-kadang makmum ikut bacanya imam. Iya. Contoh. Kita ikut Hanika. Kata ikuti imam. Gini. Agak suaranya Kak. Sudah benar itu bagaimana? Gini. Fatihah itu wajib nggak? Wajib. Imam wajib, makmum wajib, berjamaah wajib, sholat sendiri wajib. Wes, jangan digugat. Jangan diganggu-gugat. Sholat itu, Fatihah itu siapapun di dalam sholat wajib. Makmum wajib, imam wajib, sholat jamaah wajib, sholat sendiri wajib. Sementara suratan itu sunnah pun tidak semua orang. Wes, kalau saya terangkan panjang ceritanya. Jenengan jadi makmum, saya ngimami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jenengan wajib mendengarkan. Wajib mendengarkan. Ojo kemenye, aku tak maca dhewe. Jadi malaikat tambah enggak sah. Sampai maksud tambah enggak sah. Wis setia aja. Begitu waladhdallin amin.
baru jenengan sebagai makmum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sibuk dengan membaca Fatihah karena ini hukumnya bagi imam wajib, tapi udah selesai imam. Sekarang bagian makmum. Lah, imam sibuk membaca suratan. Biarkanlah di waktu ini yang makmum berkewajiban membaca Fatihah, yang imam disunahkan membaca suratan. Dilalah kok suratannya panjang, Fatihahnya makmum selesai. Terus ya apa? Menengong. Karena makmum di dalam sholat maghrib, isya dan subuh tidak ada sunnah membaca surat. Rakaat 1, 2, 3, 4. Kalau isya, maghrib itu 3 rakaat, tidak ada kesunahan membaca suratan itu bagi makmum, tidak ada. Tidak ada. Di mana letak sunnahnya? Tidak ada. Karena pertama wajib mendengarkan Fatihahnya giliran selesai waladhdallin giliran kita Fatihah, imam membaca suratan. Maka makmum di dalam sholat yang banter bacaannya tidak disunahkan membaca suratan, dan hukumnya sudah tertanggung oleh imam. Ngaji dimanapun kalau ada kitabnya pasti jawabannya begitu. Beda dengan sholat duhur dan asar, siri. Jadi imam dan makmum ya wajib maca Fatihah dan bacaannya boleh salip-salipan. Allahu Akbar, si imam sinar si makmum juga but malah dolinnya dikit disik makmum tambahan sah, ya sah karena tidak setelah waladhdallin amin sing makmum sing imam sinar umpama jeret sing imam itu pada salat surat asar setelah waladhdallin kulullah sama sing makmum kemenye apa macane sabihis. Begitu walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Lah si makmume ya apa? Guru mari cakne. Salahmu. Ya tetap walaupun urusannya kon maca sabihis tetap kalah kena kul. Soalnya yang pegang setirnya yang bawa kulhu. Yang pegang remnya yang bawa kul. Ayo. Sampean terus no sabihis. Makmum langsung, imam langsung ruku. Ya tetap sabis marabil cikai terong ayat walam yaqulu Allahu Akbar. Ya ora usah protes durung mari cak. Sing imam sing kon maca apa? Gak salat akhire lan. Ya tetap ikut. Cikai terong ayat, telung ayat, ya tetap kalah dengan kulhu. Jadi kapan Yasin kalah dengan kulhu? Ya nek podo salat siri. Maca Yasin. Sementara imam maca kul. Gede di pahalane. Ya gede kulhu. Mergane Yasin oleh telung ayat. Sementara kulhu sempurna. Paham nggih? Jadi seperti itu. Penjelasannya bagaimana? Makmum yang sholat tadi. Ya, yang sholat kan ikuti bacaan imam baca kandika. Terus dari bersamaan dan baca suratan ikut. Kalau imam baca Fatihah, makmum ikut itu salah. Iya salah, ora oleh. Ketika imam baca Fatihah, berarti sholat banter nggih. Tunggu, makmum wajib mendengarkan. Ketika selesai bareng waladhdallin, imam dan makmum disunahkan Lah setelah imam mulai Bismillahirrahmanirrahim, tabat yada abi, di situ makmum tidak perlu dengarkan, tapi wajib membaca Fatihah. Nggih, pun. Nggih, yes. Iya, memang harus bertanya kita supaya tidak tersesat jalan. Ya tapi nek podok buyung orang tersesat. Terugangnya. Yes. Satu lagi. Sholat maghrib, imam lupa berangkat. Sampai bertanya atau ngomong? Iya, ayo. Tak kalem no. Sholat maghrib. Pertanyaan Ustadz. Asli. Asli. Sholat maghrib ternyata imam itu lupa.
Rakaat kedua salam. Mm-mm. Nah, sebagai imam apa yang harus dilakukan? Sebagai imam. Imam lupa sudah selesai ya. Lah makmumnya juga katut. Mm-mm. Nah, setelah itu setelah salam baru diingatkan, Pak Imam, tadi masih 2 rakaat. Loh iya tah. Iya, ayo ngedek meneh. Enggak. Akhirnya begini Mame. Ya udah mari kita sujud sahwi gitu lah. Ada makmum yang lain juga berdiri. Akhirnya sholat sendiri diulangi lagi 3 rakaat. Yang bener itu kalau kasusnya demikian, imam 2 rakaat. Sholat maghrib ya imamnya cuma 2 Rakaat. Makmum yang cerdas setelah mengingatkan 2 rakaat berarti kan duduk toh? Ya. Duduk suwe murung-murung. Ya. Assalamualaikum. Lah ngoten toh? Ya. Jadi makmum, "Loh, durung mari yo." Iya. Ojo ngomong, langsung assalamualaikum, langsung sing makmum subhanallah. Diterusno, assalamualaikum, subhanallah. Terus tolah-toleh, durung mari cak. Jadi kalau imam 2 rakaat terus salam, makmum wajib mengingatkan. Subhanallah. Lah kalaupun sudah salam, terus makmum diingatkan makmum, kelingan langsung berdiri lagi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuma masalahnya ngerti enggak? Lain orang ngerti, suara popong kadung leren kok ini. Nah terus, pripun? Ya akhirnya imamnya langsung sujud sahwi saja. Belum enggak bisa. Karena yang terlupakan itu sesuatu yang wajib. Maka kalau sesuatu yang wajib, maka harus meneruskan. Tadi kan ada penjelasannya. Wa illam yatul, jikalau belum panjang jeda waktunya, maka langsung beranjak berdiri lagi. Iya. Gitu? Iya. Wa intola, jikalau panjang jeda waktunya, oh, Pak Imam kurang, iya ta? Iya. Lah terus piye? Ngadeg meneh, ayo bareng-bareng. Ya ora oleh wis ngomong ae. Ora oleh. Tapi moro-moro subhanallah wis suwe. Ngoten nggih. Ayo wis basi lah kasare wis kadaluarsa. Maka langsung imam harus gentleman. Tapi ini sudah diampuni malaikat kan sudah lama terjadinya. Hah? Kan sudah terampuni malaikat kan sudah lama terjadinya. Maksudnya? Nah, artinya ini kan udah lama kejadiannya udah lama. Oh itu udah. Kalau yang lama biarin ya. Ya. Cari yang baru aja. Enggak umpama. Kan sudah diampuni kan begitu. Iya, sudah diampuni. Innallaha ghafurur rahim kan. Tapi saya berpendapat beda. Berarti makmum ambek imamnya podo. Podo ora ngerti. Sudah Podo ora dimakan. ngertine. Sudah subhanallah begitu. Iya. Tapi Subhanallah. jeneng imam pikirannya barangkali saja. Itu tadi. Wis ya. Nggih, sampun. Jadi intinya kalau ditutup dengan sujud sahwi tidak sah. Karena yang terlupakan itu hukumnya wajib. Mestinya langsung berdiri ketika belum ngomong apapun. Nanti sujud sahwinya setelah rokaat tambahan. Paham nggih? Yes, mudah-mudahan barokah manfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina talamidina wa la tadurrahum fikum bi ta'atika warzuqna birrahma min ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman pemecatan rakyat
Boleh bang. Ustaz Hojin. Ustaz Hojin. Tonggone Ustaz Samsul. Samsul dari kantor direktur nama Samsul lagi panggil lagi kan. Untuk kota bang ya. Mengatakan Durung sama. Assalamualaikum warahmatullahi